Masyarul hadirin, ayyuhal muslimun, mu'minun, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, rahimakumullahu ta'ala. Wa min sa'adatil mar'i, dan di antara sebagian jalan untuk keselamatan bagi seseorang adalah yang paling pertama dan utama, yaitu ilmu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin selamat di dunia, sukses di dunia, maka dia harus menguasai ilmu duniawi. Dan siapa yang ingin sukses serta selamat di akhirat, maka dia harus menguasai ilmu ukhrawi. Siapa yang ingin selamat dan sukses di dua dunia itu, yakni dunia saat ini yang fana dan kelak, maksudnya di dua alam, alam dunia dan alam akhirat, maka harus dengan ilmunya. Kita harus mempelajari ilmunya, harus mengenal tentang dunia, harus mengenal tentang akhirat, harus mengerti tentang dunia, harus mengerti tentang akhirat. Jika tanpa ilmunya, sulit kita untuk bisa mencapai pemahaman. Sehingga jika kita faham, kita akan mengerti seluk-beluknya dan jalan-jalan keselamatan tersebut, tidak tersesat jalan. Tapi apakah semua ilmu itu bermanfaat dan bisa menyelamatkan? Tidak, ternyata. Ada hal yang diketahui oleh manusia tapi justru tidak bermanfaat. Seseorang mempelajari ilmu tapi ilmunya tidak menyelamatkan dia atau bahkan orang lain. Berarti ada yang salah dalam pembelajarannya, dalam pencarian ilmunya. Maka ilmu yang tidak bermanfaat tidak akan menyelamatkan bagi pemiliknya, apalagi orang lain. Apa saja syarat-syaratnya ataupun langkah-langkah untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Tentunya adablah yang paling utama, karena seluruh syariatnya Allah dan Rasulullah itu isinya merupakan adab. Maka thariqah pun merupakan adab. At-turqu wal adabu, jalan-jalan thariqah itu, jalan-jalan ma'rifat kepada Allah, itu isinya seluruhnya adab. Maka di dalam thariqah kita selalu diajarkan oleh mursyid kita tentang adab kepada Allah, hablum minallah, dan adab kepada sesama manusia, hablum minan nas, bahkan adab kepada seluruh makhluknya Allah, hablum minal makhluqat. Kita diajarkan, dididik adab bukan hanya kepada Allah dan Rasul serta manusia saja, tapi kepada tumbuhan, kepada hewan pun kita dididik adab. Jangan sampai kita mengencingi sebuah lubang di bebatuan ataupun di bawah pohon. Adab sebetulnya, pendidikan adab. Jangan sampai kita buang hajat di jalanan, adab. Sampai kita dimakruhkan menghadap ataupun membelakangi arah kiblat ketika buang hajat ataupun pipis, ketika ataupun pipis,
di luar toilet. Contoh di sawah, dolwah, modal di sawah. Ya, jangan menghadap ke arah kiblat ataupun membelakanginya, kecuali di dalam ruangan yang sempit, ruangan kecil, toilet, kamar mandi yang tertutup ruangannya, tutup pintu, tidak mengapa, tidak makruh. Adab, bagaimana kita bisa beradab terhadap lingkungan, terhadap bumi. Kita menghidupkan bumi-bumi yang tandus. Kita menanam pepohonan yang berbuah ataupun tidak berbuah, tapi rindang dan kuat kayunya. Jika pohon itu berbuah yang bisa dikonsumsi, andaikan buahnya dimakan oleh hewan-hewan liar atau oleh manusia, maka kata Rasul, itu akan menjadi sedekah bagi dirimu. Jadi kalau kita makan buah-buahan yang ada bijinya, kemudian kita melemparkannya ke area-area yang kosong, tanah-tanah yang tidak tumbuh dengan tumbuhan, kita lemparkan bismillah, niat saya sedekah. Ketika tumbuh kemudian berbuah, buahnya dikonsumsi oleh orang lain, maka itu sedekah. Andai pun tidak tumbuh buah, tidak berbuah, tapi tumbuh pohon yang kuat, ada orang lain yang berteduh pada saat itu, dia merasa nikmat berteduh pada siang hari yang panas udaranya, itu pun jadi sedekah untuk kita. Itu adab ternyata. Tapi jangan menanam pohon di tengah jalan, nanam pohon pisang di tengah jalan, jangan. Berarti tidak beradab kalau menanam di tengah jalan. Nah, hal-hal seperti ini diajarkan di dalam syariah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita punya perkebunan dilewati aliran sungai yang juga fungsinya untuk mengairi sawah ataupun kebun orang lain, lantas kita menutup aliran sungai tersebut karena ada di dalam area perkebunan kita. Ini pernah terjadi di zaman Rasul. Maka bagaimana kata Rasul? Kebunmu milikmu, tapi sungai ini milik kemaslahatan umat. Jangan kau tutup aliran sungai ini karena ada orang lain yang berhak untuk mendapatkan airnya. Berarti adab, jangan egois. Itu tentang muamalat terhadap sosial. Apalagi kepada Allah. Saat doa, mintanya kepada Allah, tapi enggak punya adab. Apalagi jika kita termasuk orang yang mengerti tentang agama. Saat berdoa, ternyata tidak pakai adab, tidak mengangkat tangannya. Salah satu adab berdoa itu mengangkat tangan hadwa mankibaikum, seukuran pundak Anda sekalian. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah. Dan baginda Rasul jika mengangkat kedua tangannya, idza rafa'a yadaihi, jika mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, maka Rasul tidak akan menurunkan tangannya hatta yamsaha wajhahu, la yaruddahuma atau la yahuttahuma. Rasul tidak akan menurunkan tangannya kecuali beliau akan mengusapkan terlebih dahulu ke wajahnya. Ini secara umum di luar sholat. Kalau di dalam sholat tidak dianjurkan mengusap ke wajah, walaupun pada saat kunut kita dianjurkan mengangkat tangan. Angkat tangan karena ketika berdoa kepada Allah, mengangkat tangan ini isyarah adab kesungguhan kita memohon kepada Allah. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita benar-benar beriman kepada Allah jika kita datang kepada pejabat membawa proposal, kita tawadhu,
tadarru di hadapan pejabat, atau kita sebagai bawahan, kita menghadap kepada pimpinan, begitu tawadhu, rendah hati, merendahkan diri, tadarru kepada makhluk. Tapi kenapa kepada Allah tidak melakukannya? Padahal ngerti. Sedangkan orang yang mengerti itu lebih bertanggung jawab untuk mengamalkannya. Pada saat sholat, kita menghadap kepada Allah, tapi lupa kepada zat yang sedang kita hadapi. Kita lebih ingat, lebih khusyuk tentang dunia. Ingat hal-hal duniawi, walaupun mungkin sah sholatnya, tapi rasanya kurang pantas. Kok kita nggak punya adab kepada Allah? Sedangkan ketika kita mencintai manusia, kita rindu, bahkan sampai sebelum tidur, saat tidur, bangun tidur, ketika makan, ketika mencuci pakaian, kita ingat. Ketika kemana, kita ingat dengan manusia yang kita cintai. Tapi kepada Allah, saat benar-benar waktu yang tepat menghadap kepada Allah di saat sholat, bahkan saat sujud pun kita tidak ngeh bahwa yang kita sujudi adalah Allah. Jadi kalaupun kita mengerti tentang bab-bab sholat, tapi kita belum sampai kepada ma'rifat itu, karena kita tidak punya adab, maka manfaat ilmunya kurang, barokah ilmunya kurang. Maka ada syarat untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Adabnya harus diperhatikan.